Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorna Jeretno dapat kembali berjumpa dengan Anda. Tentunya dalam program spesial kita sore hari ini, yaitu program Ngobrol Politik atau Ngopi edisi 7 Maret 2023. Tentu kita akan senantiasa membagikan informasi yang aktual, informatif, serta menarik untuk kita perbincangkan. Nah, seperti yang satu ini, salah satu anggota DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan telah mendeklarasikan dirinya pada Desember lalu 2022 untuk maju sebagai calon legislatif DPR RI ini. Ia adalah Kak Anhar Rahman Esos. Untuk itu sudah bergabung bersama Vio di studio Tribun Timur, dan tentunya kita akan membahas satu tema, yaitu dari karyawan menatap DPR RI 2024. Tentu ada keseruan yang kita ingin gali nih dari Kak Anhar atau Kak Aan kerap disapa. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Kak? Boleh saya sama-sama? Boleh, silakan menyapa Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Halo Tribuners, saudara ya di seluruh Nusantara. Asik, iya. Jadi ada tambahannya ya Kak, Tribuners Saudara Ya. Tribuners Boleh dijelaskan Saudara Ya. Kak, itu Saudara Ya itu adalah sesuatu apa nih? Saudara ya itu tagline ya, kita atau saya Anhar Rahman ingin mengajak bersaudara di setiap semua kalangan. Saya membuka ruang bagi siapapun untuk bersaudara dengan saya. Oke, Ya, seperti itu. siap. Jadi kalau bersaudara dengan Kak Aan ini boleh dari kalangan mana saja? Boleh. Jadi memang kesehariannya kalau boleh dikatakan Kak, sedang sibuk apa nih Kak? Mempersiapkan untuk persiapan tentunya persiapan ke depan, yaitu politik saya atau persiapan kontestasi di tahun 2024. Tapi itu sudah mulai. Ini adalah tahun keempat saya untuk menjajaki dunia politik, ya seperti itu. Jadi udah di-spill duluan ya Kak. Sudah. Kak ini adalah sosok yang sudah terjun ke dunia politik itu dari 4 tahun lalu. Iya. Jadi 2019. Ya, 19 ya Kak. Oke, jadi memang kalau boleh diceritakan Kak sendiri, tapi sebelum itu Kak, kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. View baik. Baik. Oh, Iya. baik. Jadi biasanya itu Kak, template-nya Vio itu tanyakan kabar harus Kak. Oh iya betul. Jadi kurang lengkap rasanya kalau tidak menanyakan kabar, terus langsung ke tema Kak. Siap. Iya, siap. Kalau Kak Aan sendiri boleh mungkin menceritakan profil singkat Kak Aan hingga saat ini sudah 4 tahun di bidang politik. Iya. Jadi boleh diceritakan Kak, 2019 itu mengapa sih bisa terjun ke dunia politik, apa yang memotivasi dan sebagainya Kak? Ya. Silakan. Jadi kita bicara 4 tahun yang lalu 2019, tidak ada niatan saya untuk maju ke politik, tapi ada dorongan atau dari guru saya, kakak didik saya, untuk mendorong saya maju ke dunia politik, di mana saya bercita-cita dalam hidup saya, kalau bisa sebelum umur 40 saya harus pensiun. Pensiun dalam artian sudah ada. Saya kan aktivitas sehari-hari sebagai pengusaha. Saya maunya sudah tidak lagi memikirkan bidang-bidang usaha saya. Bisnis ya? Bisnis saya, tapi memang sudah fokus, sudahlah. Saya pensiun, biarkanlah adik-adik saya yang meneruskan. Jadi saya tinggal nikmatin hidup saya. Ternyata ini kakak memanggil saya dan mendorong saya untuk maju. Dalam artian mendorong maju ini supaya hidup saya lebih tertantang dan hidup saya lebih banyak berguna, manfaatnya untuk banyak orang. Ya, seperti itu. Jadi di politik ini pun bukan saya langsung seperti saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPD ataupun direktur kampanye, tapi memang saya dikader mulai dari nol, mulai dari fungsionaris. Ya, seperti itu, Vio.
Jadi memang kalau boleh dikatakan Kak Aan sendiri mengaku ya dari nol begitu Iya, saya dari untuk nol. hal ini. Oke. Mulai dari politik maupun usaha, saya menjalankan ini semua dari nol. Seperti itu. Nah Kak, kalau berbicara tentang usaha nih, tadi kan udah politiknya. Jadi sesuai tema kita hari ini, dari karyawan menatap DPR RI 2024 Kak. Pasti Tribuners saudaranya juga penasaran nih Kak. Sosok Kak Aan ini boleh menceritakan nggak sih bagaimana jenjang karirnya? Tadi bilangnya dari nol. Kalau boleh diceritakan seluruhnya nih Kak, silakan. Ya, jadi dalam perjalanan bisnis saya, usaha saya memang berawal dari karyawan, di mana saya juga pernah jadi supir, pernah juga menjajaki sebagai security. Setelah itu ada mantan bos, kebetulan beliau ini salah satu direktur di salah satu BUMN, Oke. di mana waktu itu mau pensiun dan menawarkan saya sebuah pekerjaan. Dan alhamdulillah saya mulai menjajaki ke karyawan ini, dalam artian ekonomi saya sudah mulai membaik. Sebagai karyawan kontrak di salah satu BUMN atau anak perusahaan BUMN. Tidak lama kemudian saya 2 tahunan saya mengundurkan diri dan membuat usaha. Usahanya ini tetap di bidang pertanian. Oke. Dan sekarang saya juga melebarkan di bidang ekspedisi dan event organizer. Ya, jadi dalam perjalanan usaha saya ini saya menitipkan pesan kepada seluruh usahawan. Kiranya kita harus memperlakukan karyawan itu selalulah memperlakukan manusia seperti layaknya manusia. Karena pada saat saya menjadi supir waktu itu, saya tidak pernah diperlakukan sebagai manusia. Tapi inilah perjalanan yang membuat saya harus bisa berhasil. Dan saya harus bisa buktikan kalau setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan layak untuk menjadi seorang pemimpin. Dan saya juga katakan, Vio, saya juga di politik juga mulai dari nol. Saya mulai dari fungsionaris di kader betul selama 4 tahun hingga saat ini saya menjabat sebagai wakil ketua DPD Gerindra. Seperti itu, Vio. Oke, jadi yang boleh di-highlight dari apa yang dituturkan oleh Kak Aan ini, bagaimana semua manusia itu berhak bahagia. Kemudian bagaimana manusia itu ya pada intinya memanusiakan manusia itu sendiri juga ya Kak. Karena begini, Vio, memanusiakan manusia itu sangat susah pengaplikasiannya. Kalau dikatakan hanya dari mulut, itu pengaplikasiannya nol. Sama halnya begini, banyak orang punya duit, tapi tidak banyak juga orang mau mengeluarkan duit. Gitu. Nah, ibaratnya saya ibaratkan seperti itu. Ya, jadi buat usahawan jangan takut untuk habis hartamu kalau kau melakukan sedekah. Betul. Dan keluarkan duitmu untuk kebaikan. Wah, luar biasa. Ini insight ini, pemikiran seperti ini Kak, itu didapatkan apakah dari pengalaman memang atau juga dari ilmu-ilmu yang dibagikan oleh orang-orang Kak? Jelas, kalau ilmu dibagikan ke orang-orang, kebanyakan ilmu dibagikan ke orang, saya nggak dapat ilmu dari situ ya kalau dalam bisnis ya. Saya dapatkan memang dari pengalaman hidup saya yang begitu pahit, yang dimana saya juga pernah meminta makan, minta di warung makan. Itulah yang membuat saya akhirnya saya mempunyai ilmu karena dorongan dari alam sendiri, dapat dari alam. Kalau di politik memang ada guru saya, ya guru politik kakak saya. Inilah beliau juga yang membuat saya sampai hari ini saya bisa berbincang Vio sore hari di Tribuns. Ya, kalau nggak salah mohon koreksi Kak, apakah benar dengan Pak Darmawan Samuin? Iya, Pak Insinyur Darmawan Samuin, Sekretaris Umum Gerindra Sulsel. Beliau adalah sosok kebanggaan saya, bukan hanya orang tua buat saya. Beliau inilah yang mendidik saya
hingga saya bisa saat ini seperti ini. Saya bisa berjumpa dengan Vio, dan tentunya saya mempunyai cita-cita. Saya harus kalahkan guru saya. Karena harus lebih ya? Iya, harus lebih. Karena kegagalan seorang insinyur Dharma Wangsa Muin jika saya sebagai adik atau murid tidak berhasil atau lebih daripada kakak saya. Seperti itu. Berarti sedekat itu ya, Kak? Alhamdulillah, beliau tidak pernah membuat sekat dalam hidup saya. Beliau selalu memecut saya, memacu saya. Kau harus bisa berhasil lebih dari saya, seperti itu. Oke Kak, sebelum kelupaan nih, Vio mau tanyakan, kalau dari bentuk memanusiakan manusia versi Kak Aan sendiri ini seperti apa? Oh, banyak lah. Kalau kita ini kan dari memanusiakan ini dari tindakan kita, dari cara bicara kita. Intinya tidak menyakiti. Tidak menyakiti hati daripada lawan kita orang sendiri. Lain gitu ya. Gitu. Karena namanya memanusiakan manusia ini kita harus jaga perasaan gitu. Karena belum tentu orang itu mau menerima perasaan itu disakiti. Betul. Iya. Jadi saya itu sudah pernah alami apa yang pernah saya alami mungkin 14 tahunan yang lalu. Betul-betul pahit dan sangat melukai hati. Makanya saat ini saya selalu jaga perasaan ke anggota-anggota saya supaya hatinya tidak terluka. 14 tahun lalu ya Kak? Iya. Ternyata ada cerita yang menggores hati. Iya, gitu. Tapi apakah dijadikan pelajaran atau masih diingat Kak menyakiti hati itu? Kalau pelajaran, kalau untuk menyakiti hati udahlah nggak usah. Ini untuk diri saya sendiri supaya saya ke depan harus lebih baik. Betul. Iya, itu saja. Namanya manusia ini kan nggak ada yang sempurna. Saya anggap itu yang lalu mungkin pimpinan saya belum sempurna. Mungkin belum juga merasakan hal yang pernah saya rasakan. Betul. Jadi itu enggak saya anggap seperti apa ya buat diri saya sendiri. Kalau seperti ini salah. Gitu. Jadi kita sambil mempelajari karakter seseorang begitu ya Kak? Iya. Oke. Gitu. Kak, pastinya menjadi pertanyaan juga, tadi kan disebutkan oleh Kak Aan sendiri bahwa selaku wakil dari Partai Gerindra Sulawesi Selatan ya Kak. Lantas Kak, pasti menjadi pertanyaan bagi Tribuners nih. Kenapa mesti Partai Gerindra Kak? Apa yang menjadi alasan Kak Aan sendiri? Satu, karena Insinyur Dharma Wangsa Muin. Kedua, jelas sosok Prabowo ini tidak bisa kita pungkiri. Saya anggap beliau saat ini salah satu tokoh politik yang membakar semangat saya. Ya. Dan tentunya ketua saya Adi Iwan Ars ini juga sebagai panutan saya, contoh untuk saya juga maju ke DPR RI atau menatap ke Senayan ini. Ya, seperti itu. Jadi boleh dikata kalau Kak Aan sendiri memilih Partai Gerindra ini karena lingkungan, dari kedekatan, kemudian juga melihat sosok inspirasi, begitu ya Kak? Oke. Lantas sosok inspirasi lainnya Kak, mungkin ada tokoh yang maksudnya menjadi inspirator begitu bagi Kak Aan sendiri, selain kedua sosok tadi yang mendampingi dan juga Pak calon presiden kita, ada siapa lagi nih Kak? Tokoh saya itu jelas orang tua saya itu nomor satu. Yang kedua tidak ada lain, hanya Insinyur Dharma Wangsa Muin. Ya, seperti itu. Ya. Jadi memang banyak belajar ya Kak dari Pak Insinyur Dharma Wangsa. Oke. Nah Kak, tentu kalau sejauh ini perjalanan Kak Aan sendiri bisa dibilang 4 tahun terjun ke bidang politik. Lantas pasti ada tantangan Kak nih ya. Kalau boleh diceritakan sedikit tantangan yang dihadapi, dirasakan oleh Kak Aan sendiri, seperti apa nih Kak? Tantangan saya takut kalau saya gagal. Takut kalau saya tidak bisa lebih dari Dharma Wangsa Muin. Lainnya tidak ada. Justru saya ini harus memecut diri saya sendiri. Saya harus bisa berhasil lebih dari Dharma Wangsa Muin. Karena saya lihat Dharma Wangsa Muin ini seorang politikus yang mempunyai, saya anggap unik. Beliau ini mempunyai kitab. Kitab ini catatan-catatan janji mulai tahun 2004 hingga saat ini ada catatan-catatan itu. Kalau misal dia datang reses, saya butuh ini masyarakat butuh bantuan apa. Ini ada semua. Inilah membuat saya unik.
saya lihat ketokan beliau, seorang politikus mencatat catatan, ada kitab, itu kitab buku, dia catat mulai tahun 2004 hingga saat ini. Itu kan luar biasa. Nah, boleh saya katakan jarang betul. Seorang tokoh politik dimanapun saya temui, hanya Insinyur Darmawan Semu ini nih yang aneh. Membawa kitab gitu ya? Buku, jadi buku catatan, saya anggap kitab. Kitab, iya. Dia bawa, dia tulis, mulai 2004, beliau duduk menjadi anggota DPR Kabupaten Goa. Itu semua catatan-catatan itu, dia bawa hingga saat ini. Keren itu. Nah, inilah membuat saya harus bisa seperti ini. Makanya Insinyur Darmawan Semu mengajarkan kau kalau duduk, kau juga harus catat semua apa yang sudah kau keluarkan di mulutmu, kau harus tunaikan. Betul. Ya, seperti itu. Iya, karena jangan sampai hanya jadi janji-janji begitu ya, Kak. Oke, Kak, lantas sejauh mana persiapan Anda untuk duduk di DPR RI? Apalagi kalau boleh dikatakan Dapil 1 ini kan boleh dikata biasanya orang bilang adalah apa ya, Kak, istilahnya Dapil neraka katanya, Kak. Yang beranggapan neraka kayaknya yang tidak aneh ya, Kak, tidak optimis. Kalau beranggapan neraka ya berarti dia mau masuk neraka aja gitu. Kalau saya beranggapan ini surga buat saya. Iya, jadi tidak usah terlalu kita ini berharap terlalu banyak, tapi tetap fokus, tetap optimis. Kesiapan saya ini VOD ibarat pemilu besok, saya sudah siap. Gitu. Jadi apapun keputusannya menang kalah, itu saya serahkan semua sama yang di atas. Jelasnya saya sudah siap untuk konsisten politik ini, tentunya bukan untuk dilayani, karena pejabat ini harus melayani. Bukan untuk mencari mata pencaharian, tapi ini memang untuk murni sebuah pengabdian. Ya, jadi seperti itu. Ada saya temui kadang baru kok. Iya, betul, Kak. Saya sudah finish. Ya, memang sudah finish, berarti finish sudah selesai. Ibarat lari estafet, tongkat estafetnya saya pegang, gantian sekarang saya finish. Betul. Jadi saya bukan dalam artian untuk mencari kompetitor, mencari lawan, tapi saya harus berusaha bagaimana Gerindra Dapil 1 ini harus mendapatkan 2 kursi, seperti itu. Ya. Dan tentunya kita juga mendoakan, Kak, agar kesuksesan ini bisa terrealisasi, Kak. Amin. Tapi, Kak, tadi kan ini ada yang disampaikan oleh Kak An sendiri adalah respon dari mungkin pendahulu atau pemimpin terlebih dahulu begitu. Kalau respon dari masyarakat mungkin yang ditemui apakah baik atau mungkin ada nih cerita yang menganggap remeh atau sebagainya, Kak? Salam buat orang-orang yang di luar sana yang selalu menganggap remeh. Hati-hati. Jangan sampai orang yang remehkan sekarang itu nanti ke depan jauh lebih baik. Betul. Hati-hati, itulah yang kadang dilupakan atau sisi manusia. Saya wajar manusia berpikiran, masih baru, ini itu bahaya itu. Itu bisa menjadi senjata makan bumerang tuan, gitu ya, betul. Itu bahaya. Jangan lupa saat ini Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan sama seperti saya yang duduk sekarang, dulu diremehkan. Siapa sih Iwan Aras? Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf, beliau menumbangkan incumbent-incumbent yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi saat ini? Inilah yang jadi kan akhirnya malu sendiri. Jadi sudahlah, orang-orang yang menganggap remeh itu justru ketakutan. Saya anggap itu sebuah ketakutan agar menutupi kekurangannya. Harusnya kita dukung dan support. Betul. Iya, kita janganlah namanya kita mau berhasil, masa kita halang-halang. Kita berhasil bersama-sama lah. Kalau perlu kita dua-dua duduk bisa atau semuanya duduk bisa, alhamdulillah. Jadi janganlah meremehkan orang, karena ini saya anggap menutupi saja kekurangannya itu. Iya. Berarti boleh dikata apakah Kak An sendiri sudah mendapat hal seperti itu juga? Ada dapat hal-hal yang meremehkan? Saya tidak pernah saya pikir mau meremehkan saya, silakan. Ya mohon maaf,
Apa bedanya dulu Pak Jokowi yang diremehkan hingga saat ini menjadi presiden? Itu kan tidak disangka. Jangan sampai sekarang Putra Sulawesi Selatan, Anwar Rahman hari ini saya begini, suatu hari bisa menjadi presiden. Betul. Karena tidak tahu bagaimana ini ke depan kita. Yang Maha tahu kan Allah. Betul. Siapa kan tidak tahu ya rezeki. Kan tidak ada yang tahu. Saat ini boleh diremehkan, tapi tiba-tiba nanti saya ke depan jadi presiden, kira-kira bagaimana yang meremehkan saya? Amin. Kan begitu. Iya, amin. Jadi memang cara yang tepat itu membayar dengan keberhasilan. Ya, tentunya seperti itu. Satu, ya, jangan takabur nanti. Tetap kita harus seperti padi, semakin berisi, semakin tinggi tetap kita menunduk. Itu saja. Oke, prinsip yang bagus ya. Janganlah. Karena bahaya itu kesombongan itu. Salah satu kehancuran yang pasti akan tiba itu. Ya, seperti itu. Oke, Kak, lantas Kak sendiri punya visi misi atau tujuan ingin menjadi apa ya, bergabung begitu dengan legislatif DPR RI itu sebenarnya apa sih yang ingin diberikan kepada Sulsel, Kak, Sulawesi Selatan? Nah, begini. Kalau ditanya visi misi, saya yakin masyarakat itu cuma satu diminta, kesejahteraan. Ya. Jadi saya tidak terlalu muluk-muluk berjanji atau bagaimana visi saya, misi saya. Saya yakinkan masyarakat yang diinginkan hanya kesejahteraan. Itu saja. Betul. Iya, tidak ada lainnya itu. Kalau sejahtera itu, saya yakin semuanya baik-baik saja. Jadi saya hanya mencoba bagaimana saya bisa diberikan amanah nanti insya Allah, ya itu tadi saya sampaikan, saya harus bermanfaat, saya harus mengabdi dan bukan untuk dilayani. Saya tidak mau seperti, ya, mohon maaf, datang tiba-tiba dipayungi, datang dikasih karpet merah, tidak. Kita ini pejabat, ya kita ini pembantu. Pembantunya siapa? Pembantunya masyarakat. Betul. Bukan kita ini pejabat, terus kita jadi tuannya. Ya, orang mau menjadi pejabat ya harus siap melayani masyarakat, bukan untuk dilayani masyarakat. Seperti itu, Dek. Lantas untuk menjawab kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat, Kak sendiri sudah terpikirkan program seperti apa yang akan nanti dilaksanakan? Insya Allah ada program-program ke depan tentunya. Mudah-mudahan, saya belum tahu saya ditempatkan di mana kalau duduk, tapi harapan saya kalau memang saya duduk bisa ada di komisi yang saya inginkan. Di pertanian, amin. Tentunya masalah-masalah klasik di pertanian itulah yang akan saya perjuangkan, aspirasi-aspirasi para petani, dan bukan hanya petani, nelayan dan lain-lainnya di bidang komisi 4. Saya ini kan pernah berada di bawah, jadi saya tahu rasanya. Tahu rasanya bagaimana kesejahteraan seperti apa. Ya, saya ini kan pernah di bawah, jadi saya ngerti sejahtera itu seperti apa. Betul. Yang jadi masalah ini orang yang tidak pernah hidup di bawah bicara tentang kesejahteraan. Ya, makanya itu saya selalu mempunyai statement, kalau mau jadi pejabat tuh, Vio, jadilah masyarakat terlebih dahulu, supaya kelak engkau menjadi pejabat, tahu rasanya jadi masyarakat. Betul. Iya, kebanyakan kan, ya mohon maaf, kita lihat sendiri di sana seperti apa, kan begitu. Jadi memang kalau Kak sendiri ini berangkat dari pengalaman, seperti yang dikatakan oleh Kak pernah merasakan hal susah juga. Iya. Bahkan mungkin tadi di awal bilangnya tidak bisa makan, bahkan minta makan ya, Kak? Iya, betul itu. Itu nyata itu. Iya. Jadi bukan saya lagi dongeng atau apa. Itu nyata itu. Bahkan hari ini mungkin saya dilihat sekarang oleh mantan bos saya, malu juga mungkin, tapi ya sudah, saya enggak ambil pusing. Kalau memang kita hari ini bertemu, ya kita bersahabat, kita bersaudara, sesuai tagline saya, saudara ya. Tapi sudah pernah bertemu, Kak? Oh, sudah. Gimana, Kak, komunikasi yang terjalin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ya. saya anggap beliau adalah kakak saya. Oke. Saya tidak pernah dendam. Saya anggap kakak saya, beliau juga saya bantu juga. Tapi Kak, tadi kan boleh diceritakan kalau awalnya mungkin pada saat itu pernah menjadi sopir begitu. Nah, pada saat itu Kak, apakah memang terpikirkan punya cita-cita ingin jadi mungkin menteri atau bahkan duduk di
kursi DPR RI nantinya, pernah terpikirkan, Kak? Saya waktu jadi supir, saya kembali ke kampung ini di Makassar. Teman saya, sahabat saya yang kita mulai bergaul, berteman dari nol, selalu saya tanyakan, suatu hari saya akan menjadi pejabat besar. Oh, oke. Bahkan dia bertanya-tanya, bagaimana ceritanya kau jadi pejabat besar? Kita di saat ini aja makan susah. Jangan salah, di atas itu langit masih dilihat, kecuali langitnya tidak dilihat, itu bahaya. Yakin, suatu hari saya akan menjadi pejabat besar. Nah, hari ini dia kaget-kaget juga. Nah, mungkin waktu saya ngomong begitu malaikat lewat. Betul, mencatat ya, Kak. Iya kan, kok bisa Kak ada terpikirkan ambisi seperti ini, Kak, gitu loh. Padahal kan, maaf ya, Kak, maksudnya pada saat itu boleh dikata Kak sendiri menceritakan sedang susah begitu ya. Tapi terpikirkan hal ini kemudian menjadi ambisi dan optimisme itu muncul, itu karena apa nih, Kak? Tentunya maaf ya, saya ini namanya hidup di bawah ini kan pedis. Jadi bolehlah kita berangan-angan, bermimpi. Betul. Itulah saya selalu berangan-angan, saya selalu bermimpi. Alhamdulillah impian itu saat ini terwujud. Mudah-mudahan impian yang selalu saya sampaikan, suatu hari saya akan menjadi pejabat besar, itu akan terwujud juga. Jadi silakan saja bermimpi. Betul, betul. Tidak ada yang melarang. Tentunya impian-impian itu harus diwujudkan. Bangun dari tidurmu, bukan hanya bermimpi. Lakukan hal yang itu bagaimana caranya bisa mencapai titik itu. Tentunya ya percaya. Percaya bagaimana? Percaya yang di atas itu ada. Betul, iya. Kita optimis lah. Karena tadi saya sampaikan kita tidak tahu nasib manusia ke depan, Vio. Iya, karena yang mau tahu kan yang di atas. Seperti berarti itu. benar ya, Kak, perkataan adalah doa? Iya, betul. Iya. Kata-kata adalah doa. Oke. Nah, Kak, kalau Kak Aan sendiri punya mimpi dan harapan angan-angan waktu itu, pada saat umur berapa, Kak? 22-an. 22-an, oke. Iya. Jadi begini, Bio. Orang tua saya itu mampu. Cuman waktu meninggal saya yang menghabiskan harta warisan orang tua saya. Itu adalah kesalahan dari saya. Makanya saya tuh mengerti pengalaman-pengalaman yang pernah saya rasakan. Itulah yang membuat saya masak. Ya. Dalam artian saya ini bukan lahir dari rahim yang, mohon maaf, orang yang tidak mampu, tapi orang mampu. Ibu saya juga PNS, orang tua saya sebagai pengusaha, bapak saya. Tapi setelah meninggal ini orang tua ya, saya habiskan harta warisan, di situ saya jatuh. Itulah yang membuat saya, apa yang saya lakukan ini pahit, salah. Makanya itu saya bersyukur saya diberikan pelajaran hidup itu di usia muda. Dan saya juga bersyukur yang saya pahami di sini kalau kita menjadi pengusaha itu hanya ada dua, pengusaha benasib atau pengusaha benasab. Saya dua-duanya dapat, nasab saya dapat dan nasib ini saya dapatkan. Jadi alhamdulillah sisa keberuntungan saya ini bagaimana nih 2024, apakah saya ada rezeki saya duduk menjadi wakil rakyat di Dapil 1 seperti itu. Oke. Iya. Nah, Kak, kalau misalnya berbicara tentang dapil lagi nih, ini agak lompat-lompat ya, Kak. Iya. Tapi kalau berbicara tentang dapil, Kak, sejauh ini daerah dapil 1 yang sudah dikunjungi oleh Kak Aan sendiri sudah semua ya? Semua alhamdulillah. Alhamdulillah sudah semua. Iya. Terus gimana, Kak, komunikasi dengan konstituennya? Asik. Asik? Iya, saya senang. Aspirasinya gimana? Dicatat? Aspirasi saya catat. Kebetulan saya ini kan baru berjuang, tapi saya tidak lari juga aspirasi apa yang diminta masyarakat sesuai kemampuan saya. Kalau memang saya mampu ya saya perjuangkan, tapi kalau memang saya tidak mampu, saya kan punya guru. Ya. Kenapa power wakil ketua DPR provinsi tidak dimainkan? Kalau memang misal ada masyarakat butuh sakit dan tidak ada BPJS, ya saya punya kakak. Itulah yang saya lakukan, dan masyarakat melihatnya saya
Meskipun itu power dari kakak saya, jadi betul. seperti itu. Ya. Jadi saya anggap diri saya ini beruntung, saya bersyukur, dan tentunya apa yang dimintai masyarakat sepanjang saya mampu, insya Allah saya akan tunaikan itu. Jadi yang diminta ada apa saja nih Kak? Saat ini sih tidak ada sih yang neko-neko, masih dalam taraf datar-datar saja, seperti sakit, seperti minta tolong anaknya sekolah, kesehatan, pendidikan. Iya, masih datar-datar saja. Minta juga untuk pertanian itu saya anggap hal yang biasa itu. Yang penting ya jangan disuruh bayar utang aja gitu. Kacau ya kalau disuruh bayar utang. Oke Kak, jadi memang Kak Aan sendiri sudah menjangkau semua daerah satu, kemudian sudah mendengarkan bahkan mencatat aspirasi dari masyarakat. Jadi memang masih standar-standar ya Kak. Jangan sampai bayar utang. Itu bahaya itu. Apalagi arisannya emak ini. Itu. Nah Kak, kita beralih lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini berbicara tentang politik nih Kak. Walaupun mungkin pendatang baru 4 tahun, tapi pertanyaannya Kak, bagaimana pandangan Anda tentang pro kontra pemilu sistem proporsional terbuka dan tertutup? Saya tidak dalam terlalu dalam, tapi harapan saya biarlah ini terbuka, karena biarkan ini masyarakat yang memilih calon yang memilih wakilnya ke depan. Ini adalah pilihan saya, dan inilah yang patut saya perjuangkan, seperti itu. Jangan sampai kalau tertutup ini kan masyarakat kan tidak memilih, Vio. Ya, ini kan kebijakan di atas. Tapi kalau masyarakat memilih saja masih seperti ini wakilnya, apalagi dalam keadaan tertutup, gimana ya caranya? Iya. Jadi memang lebih mendukung Kak Aan sendiri mendukung yang terbuka karena lebih transparan begitu ya Kak? Ya, kan katanya demokrasi. Kembalikan demokrasinya dong, gitu aja. Kan nanti kalau kembali lagi itu kemunduran itu, bukan kemajuan itu. Iya, seperti itu. Maunya maju-maju terus Kak? Iya, seperti itu. Tapi ya apapun keputusannya itu, pokoknya ya belum rezeki. Memang ada rezeki, tidak akan lari kemana itu. Betul. Seperti itu ya. Nah, kita berbicara tentang politik lagi nih Kak. Kak Aan sendiri di DPD Gerindra Sulawesi Selatan, boleh dijelaskan Kak tupoksi dari atau tugas, tujuan dan fungsional dari Kak Aan sendiri pada Partai Gerindra Sulsel itu sebagai apa Kak? Intinya saya mendukung pimpinan saya, dan bagaimana caranya juga Gerindra ini tentunya di Sulawesi Selatan akan menjadi pemenang, apalagi persiapan di tahun 2024. Prabowo di Sulawesi Selatan sudah menang di tahun 2019, tapi tidak dilantik. Harapan saya di 2024 Prabowo menang di Sulawesi Selatan dan tentunya dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Amin. Dan direktur kampanye kebetulan saya. Iya, dan ditunjuknya Kak Aan. Alhamdulillah. Kampanye ya. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi kesiapannya Kak? Kesiapan dan keseriusan di Sulawesi Selatan, bisa saya katakan di Indonesia ini badan pemenangan presiden itu baru ada di Sulawesi Selatan. Kita tidak cerita Jakarta ya, tidak usah cerita pusat. Badan pemenangan presiden Partai Gerindra sudah ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Aji Bau. Insya Allah tanggal 11 itu Pak Prabowo akan meresmikan badan pemenangan ini. Tanggal 11 insya Allah, ya, Sabtu ini. Insya Allah. Mungkin ada rangkaian kegiatan apa saja? Temu kader untuk persiapan pemilu ini, kontestasi ini, gitu. Jadi ini boleh panggilan terbuka juga ya? Apakah berlaku untuk umum? Silakan. Kalau saya lebih senang karena namanya Pak Prabowo ini adalah tokoh. Dan silakan kalau masyarakat ingin menemui presiden tahun 2024. Iya. Asik, ya. Jadi panggilan terbuka nih bagi Tribuners Saudara ya, untuk bisa ikut gabung Kak ya pada tanggal 11 Maret nanti insya Allah. Insya Allah. Ya, di Jalan Haji Bau memang ada yang besar itu ya Kak di ujung ya kan? Iya, betul. Sudah kelihatan Kak. Ya, itu adalah bukti keseriusan. Oke. Ya, itu kami Gerindra Sulawesi Selatan tidak main-main.
kami siap dan tentunya harapan kami di Sulawesi Selatan, Gerindra Sulawesi Selatan menjadi pemenang. Oke, bagaimana keyakinan Anda untuk mengulang kemenangan Pak Presiden nantinya, Pak? Keyakinan saya kan, guru-guru saya kan seorang tokoh-tokoh besar. Ada tentunya Kak Iwan Aras, ada Kak Darmawan Samuin. Jadi itulah indikator saya yang membuat saya yakin. Ya, seperti itu deh. Oke, sebelum kita ke closing statement, Kak, tentu Vio mau minta Kak Aan untuk memberikan sepatah dua kata semangat motivasi buat anak-anak muda nih, Kak, yang ingin terjun ke dunia politik, mungkin mengikuti jejak Kak Aan. Silakan. Baik, bagi pemuda, jangan berbangga dikatakan sebagai kaum milenial. Kaum milenial ini kalau dikatakan hanya rebahan, ini kalian jangan berbangga, tapi berbanggalah sebagai kaum milenial. Bagaimana caranya kaum milenial ini saatnya meregenerasi, mohon maaf, senior, dan saatnya pemuda ini tampil. Jadi waktunya milenial ini membangun bangsa ini bersama, dan yang finish sudah makin dulu. Jadi gunakan usia mudamu sebaik-baiknya. Tentunya di saat kita tua, nikmati hasilnya. Jadi maksudnya yang tua karena sudah menikmati hasilnya, sudah Stop maki dulu nih. Waktunya regenerasi maki ini. Bukan kita tidak mau sayangi yang kita sayangi dan hormati. Maksudnya waktunya ini yang memang yang muda tampil ini. Mungkin perlu ditambah, Kak, ya tagline-nya. Pemuda bisa tonji. Pemuda saatnya tampil, pemuda saudara iya. Siap, Kak. Oke, Kak, sebagai closing statement nih, Kak, sesuai tema kita hari ini, dari karyawan menatap DPR RI 2024, mohon kesediaannya lagi dong, Kak, buat kasih motivasi mungkin pemuda-pemuda atau karyawan, atau bahkan mungkin ada yang sedang terpuruk nih, Kak. Bagaimana motivasi yang akan diberikan oleh Kak Aan? Silakan. Saya ini bukan motivator ya, tapi ya saya cobalah dari pengalaman hidup saya. Iya, betul, Kak. Bagi karyawan atau bagi teman-teman, sahabat, saudara saya di luar yang sedang terpuruk, tetap semangat, tetap optimis, yakini ada rencana Tuhan yang lebih baik. Memang saat ini kita mengalami keterpurukan, tapi percayalah, Tuhan tidak akan memberikan ujian yang tidak mungkin dirasa mampu terhadap umatnya. Tentunya kita harus dibarengi dengan semangat, optimis. Ini yang paling penting ini, semangat optimis, tapi jangan pernah lupa, yaitu ya sholatnya. Ya, sholatnya tetap harus dijaga bagi yang beragama Islam, yang beragama lain tetap ingat kepada Tuhannya. Ya, bagi yang Islam satu ini pesan saya, ilmu saya ini sholat tahajud, keren tuh. Asik. Ya. Jadi buat Tribuners mungkin yang lagi gundah ya, Kak, gundah merana. Ya, jangan galau-galau ya. Jangan tulis status di Facebook, di WA atau di mana, di IG, tulis status di atas. Oke, langsung curhat kayak gitu ya, dengan yang di atas ya, Kak. Iya. Oke, luar biasa. Mari kita beri aplaus yang meriah buat Kak Aan. Kak Aan, terima kasih sudah mau berbagi kepada Tribuners Saudara Iya. Dan juga tentunya kami mendoakan apa yang dicita-citakan oleh Kak Aan bisa segera terrealisasi. Insya Allah, amin. Insya Allah. Kemudian sehat dan sukses selalu, Kak. Insya Allah, ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Tribuners. Ya, terima kasih juga saya sampaikan kepada Tribuners yang masih setia hingga saat ini. Jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur. Untuk itu saya Firna Jeretno mewakili Kak Aan dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.